Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan tentang akhir zaman dan supaya berhati-hati kepada golongan manusia dan supaya kita berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Yusiku ayyatiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu." Akan datang kepada umat manusia suatu zaman dan di zaman itu tidak tersisa dari Islam kecuali namanya. Tidak tersisa dari Islam itu kecuali namanya. Islam itu tinggal namanya. Dulu Islam dikenal di dalam sejarah bahwa Islam adalah tentara yang sangat kuat, bahwa Islam memiliki pemimpin yang kuat dan adil, dan Islam ini selalu memunculkan pemimpin-pemimpin yang hebat dan adil. Sekarang tinggal namanya. Dulu umat Islam terkenal dengan umat Islam yang berdakwah melalui jalur-jalur perdagangan, dan Islam itu sehingga menguasai jalur perdagangan itu pun tinggal namanya. Islam itu juga memunculkan penunggang kuda yang hebat, memunculkan pemanah-pemanah yang hebat, itu pun juga tinggal namanya. Dan juga umat Islam ini diperintahkan oleh Rasulullah supaya mengajari anak-anaknya miuzal. Apa itu miuzal? Miuzal itu adalah suatu pekerjaan tangan, seperti membuat sepatu, seperti membuat baju, dan seperti membuat songkok dan celana atau yang lainnya. Itu juga diperintahkan oleh Rasulullah. Dan sunnah itu bukan hanya kita memelihara jenggot atau memakai surban. Sunnah itu adalah juga menunggang kuda dan memelihara kuda, dan juga memanah itu juga sunnah. Dan itu pun tinggal namanya. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Dan di zaman itu kata Rasulullah, tidak akan tersisa dari Al-Quran kecuali tinggal namanya. Al-Quran tinggal namanya. Bagaimana Al-Quran ini selalu berpesan di dalam Al-Quran ini supaya umat manusia ini bersatu, dan juga umat Islam ini bersatu, dan juga Al-Quran ini dijadikan pemersatu umat, itu pun tinggal namanya. Al-Quran itu dijadikan hukum dari ayat yang pertama sampai ayat akhir, itu pun tinggal namanya. Sekarang umat Islam banyak yang berdebat, rebutan menang. Dan Al-Quran itu berpesan supaya umat Islam ini memikirkan tentang fuqara masakin, memikirkan orang-orang yang miskin, memikirkan orang-orang yang fakir, itu pun tinggal namanya. Masajiduhum amiratun wa hiya khirabun minal huda. Dan di masa itu kata Rasulullah, masjid sangat bagus sekali, masjid sangat indah sekali, sehingga orang yang melihat masjid itu sangat kagum sekali. Dan masjid sangat ramai sekali. Wa hiya khirabun minal huda. Tetapi masjid itu jauh dari petunjuk. Masjid adalah tempat ibadah, masjid adalah tempat pusatnya ilmu, masjid adalah tempat untuk mempersatukan umat, itu pun tinggal namanya. Tetapi masjid itu walaupun indah, walaupun bagus kata Rasulullah, tetapi jauh dari hidayah atau petunjuk. Kadang ada sebagian orang, ini sebagian orang bukan semua, pergi ke masjid siang hari dan malam, tetapi masih dengki kepada tetangganya, tetapi masih iri kepada temannya, tetapi masih iri kepada sahabatnya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskannya lagi di dalam sabdanya, ulama'uhum sarrun min tahti adimis sama'i, min indihim takhrujul fitnatu wa fihim ta'ud. Ulama di masa itu kata Rasulullah adalah ulama mereka yang sangat jelek di bawah langitnya, di bawah kolam langitnya ini, di bawah langit kata Rasulullah. Ulama di masa itu kata Rasulullah adalah ulama yang paling jelek
di bawah kolom langit ini. Min indihim takhrujul fitnatu wa fihim ta'ud. Dan daripada ulama itu muncul berbagai fitnah, dan fitnah itu akan kembali kepada ulama itu. Ulama adalah penerus para nabi. Ketika Islam ini datang pertama kali ke muka bumi, Islam ini memainkan peranan penting untuk membebaskan umat manusia dari kemiskinan, untuk membebaskan umat manusia dari penindasan, untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan. Itu pun semua tinggal namanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Yadrusul Islam kama yadrusu was yusabi hatta la yudra ma siyamun." Islam itu akan sirna, Islam itu akan tiada, yadrusul Islam akan tiada, kama yadrusu was yusabi, seperti sirnanya atau hilangnya hiasan atau warna yang ada di baju. Jadi kalau kita membeli baju yang baru, warnanya sangat bagus dan sangat cantik dan cerah sekali. Ketika kita memakai setiap hari dan dicuci setiap hari, maka warna itu lama-kelamaan akan hilang dan akan pudar dan akan menjadi suram. Begitu pula dengan Islam dulu. Di waktu Islam ini pertama kali datang ke muka bumi, maka orang-orang manusia, orang-orang atau umat manusia ini berbondong-bondong memasuki Islam, berbondong-bondong mempelajari ajaran Islam, tapi kelama-kelamaan banyak umat manusia ini meninggalkan Islam, meninggalkan ajaran Islam, meninggalkan hukum-hukum Islam. Dan saya yakin masuknya Islam ini ke tanah Nusantara ini di masa waktu Rasulullah itu hidup di kota Mekah dan Madinah, tetapi beliau memerintahkan sahabat untuk menyebarkan agama Islam ke kota Nusantara ini atau ke Nusantara ini. Dan kenapa saya yakin seperti itu? Karena di dalam sejarah Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke langit itu hanya dengan waktu 1 malam. Apalagi cuman di Nusantara ini. Sedangkan langit oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dicapai, apalagi cuma Nusantara ini. Yang seperti yang tertulis di dalam surah An-Nur. Dan saya yakin sekali Islam ini masuknya ke Nusantara ini masih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. La yudra ma siyamun, sampai kata Rasulullah, sampai tidak ada yang tahu apa itu puasa. Apa sebetulnya puasa? Puasa itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Selain kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita diperintahkan puasa supaya kita bisa merasakan seperti apa laparnya orang miskin. Jadi kalau kita jadi pemimpin atau kita menjadi ketua, di waktu kita berpuasa merasakan seperti inilah laparnya orang miskin atau laparnya orang fakir. Wala solatun, sampai mereka tidak tahu apa itu solat. Wala nusukun, apa itu ibadah. Wala sodakotun, apa sebetulnya sodako. Wala yusra ala kitabillahi fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayatun. Minhu ayatun. Dan akan diangkat oleh Allah, niscaya akan diangkat oleh Allah kitabnya Allah di dalam 1 malam, dan akan hilang, akan sirna kitab itu di dalam suatu malam, dan tidak akan tersisa di muka bumi ini 1 ayat pun. Sehingga watabqa tawaifun minan nasi sayhun kabirun wal ajuzu yaqulu adrakna abana ala kadihil kalimati la ilaha illallahu fanahnu nakulu. Dan hanya tersisa orang-orang yang tua renta, orang-orang tua yang lemah, wal ajus, dan orang-orang tua yang lemah dan ajus, orang-orang yang sangat tua dan lemah, dan mereka bilang, aku mengucapkan la ilaha illallah ini karena aku mengikuti bapak-bapakku dan nenek moyangku. Mereka tidak kenal solat, mereka tidak kenal puasa,
Mereka tidak kenal ibadah dan mereka tidak kenal apa itu sedekah. Cuman mereka kenal la ilaha illallah fanahnu naqulu. Mereka cuman kenal la ilaha illallah. Kenapa mereka kenal la ilaha illallah? Karena mereka abe ana fanahnu naqulu. Karena bapak mereka yang mengajarinya. Dulu seperti mereka bilang seperti ini. Dulu aku kenal la ilaha illallah karena bapakku mengajarkan la ilaha illallah. Itulah pesan Rasulullah. Jadi Islam ini akan sirna, jadi agama Islam ini akan terus berkurang. Tetapi Islam ini akan kembali lagi seperti masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Imam Mahdi itu datang.